Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa barakatihi wa afiyatihi. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa ahli baiti ajma'in. Wa li arwahi masyayikhina wa ustazina wa ila mu'allibi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama karunia iman dan Islam, yang dengannya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang Allah muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi untuk dijadikan sebagai tauladan dalam setiap fase perjalanan kehidupan Nabi, penuh dengan ketauladanan. Manusia yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman yang sangat memberikan gambaran secara utuh bagaimana akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang sangat agung. Semoga kiranya dengan ikhtiar kita untuk mengenal Nabi akan melahirkan rasa cinta kepadanya. Sebab tidaklah mungkin akan hadir rasa cinta kalau kita tidak kenal. Dan kemudian kalau tidak ada rasa cinta tersebut, maka dia tidak akan melahirkan rasa kagum. Dan kalau tidak ada kekaguman, maka taklah mungkin kita akan mengikut kepada orang yang tak kita kagumi. Kita tidak akan dapat mencintai Rasulullah secara utuh atau mencintai Nabi dengan benar jika kita tidak kenal kepadanya. Maka mengenal Nabi ini menjadi salah satu tarbiyah yang terbaik, sebagaimana juga kita belajar hal-hal yang lainnya di dalam Islam ini. Sebab apa? Setidaknya ada 3 hal penting bagi kita untuk kita pahami di dalam mengkaji sirah an-nabawiyah ini. Yang pertama, bahwa keistimewaan sirah nabawiyah adalah dia memiliki sanad yang tersambung. Sanadnya tersambung sehingga kita tidak akan sulit untuk melihat biografi daripada para perawinya ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah ini. Dan inilah keistimewaan Islam itu, seluruh ajarannya itu bersambung. Jadi dia tidak terputus. Sebab apa?
Sebab sumber utama daripada ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Dan sirah nabawiyah juga sumbernya adalah Al-Quran. Sehingga inilah terkadang yang membuat betapa Islam itu bisa bertahan, karena sanadnya itu tadi tersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak para ahli yang melakukan periwayatan demi periwayatan itu, yang kesemuanya tersambung kepada bersambung dia kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, keistimewaan daripada sirah nabawiyah ini, dia lengkap. Jadi kisah hidup perjalanan Rasul ini paling lengkap ini Rasulullah SAW. Sebab kalau kita melihat dari kajian sirah yang lain, sirah-sirah Nabi yang lain, maka kita tak akan mendapatkan selengkap sirah nabawiyah ini, sirah daripada Rasulullah SAW. Pikir nanti aja dikasihkan kue itu ya, kita ngaji aja dulu ya. Stop dulu kuenya. Nah, nanti aja kuenya. Ngaji aja gitu dulu. Jadi itu kekuatan daripada sirah nabawiyah itu. Nah, itulah kekuatannya tadi. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah ini, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang pertama, bahwa paling tidak ada 4 kekuatan yang akan kita dapatkan tatkala kita belajar sirah ini. Kita akan coba isi dulu ya, supaya nanti kita bisa merasakan bagaimana kisah-kisah yang kita sampaikan ini berfungsi di dalam diri kita, gitu, dan akan melahirkan 4 kekuatan. Nanti kalau inilah standarnya, berhasil atau tidak kita nanti belajar kisahnya, dilihat daripada 4 ini tadi. Nah, dilihat daripada 4 ini. Nah, kemarin sudah kita singgung sedikit. Nah, ini kita isi saja terlebih dahulu tujuan dan fungsinya sebelum sampai kepada materi. Sebab materi ini memang nanti akan menghantarkan kita kepada sebuah suasana sebelum Islam itu Allah turunkan di kota Makkah, sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Makkah. Nah, lantas apa kekuatan yang kita dapatkan tatkala kita belajar sirah nabawiyah ini? Yang pertama, di dalamnya ada kekuatan motivasi. Motivasi itu artinya dorongan. Coba saya mau tanyalah dulu, ketika kita berbicara tentang kisah 4 pemuda di awal pertemuan kita kemarin itu, ada nggak kita rasakan motivasi di dalamnya? Betapa 4 orang pemuda ini, mereka adalah merupakan putra-putra sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka membentuk dan membuat majelis, di mana majelis tersebut mereka namakan majelis cita-cita. Padahal apa yang dicita-citakan oleh anak-anak sahabat ini, sebetulnya tatkala kita melihat bagaimana orang tuanya juga tak seperti itu. Kalau dia sahabat yang mulia, benar, tapi seperti Zubair bin Awam, beliau tak pernah menjadi pemimpin. Lihat bagaimana anak-anak beliau, putra-putra beliau, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, ketiga putra-putra Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini, mereka memiliki cita-cita di mana melampaui dari apa yang sudah ditorehkan oleh ayahanda mereka. Lihat bagaimana betapa kisah itu sudah nggak bekerja, kisah itu di dalam tubuh kita ini, sehingga ada motivasi, ada kekuatan. Nah, sejarah memiliki kekuatan mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam kehidupan. Maka ketika kita belajar tentang kisah itu, inilah nanti akan menghantarkan kita untuk melakukan perubahan. Ada kegelisahan dan kegundahan, dan ada motivasi.
Apa motivasinya? Oh, ternyata walaupun kehidupan aku hari ini seperti ini, kadang makan, kadang tak makan, tapi untuk memberikan, untuk menggapai cita-cita itu, dia mesti meletakkan cita-cita itu di atas gitu. Ada semangat untuk meletakkan cita-cita itu. Manalah mungkin aku menjadi penghafal Quran sementara mak ayahku tak penghafal Al-Quran. Itu namanya rendah. Karena menghafal Quran itu bukan keturunan, tapi Allah yang pilihkan siapa yang Allah berikan hak untuk bisa lancar dalam menghafal Quran itu. Meskipun mak ayahnya tidak penghafal Al-Quran, jangan kita sangka bahwa tak akan mungkin generasinya ada penghafal Al-Quran. Nah, lihat bagaimana ketika Abdullah bin Zubair ketika dia menginginkan dengan cita-citanya. Apa inginnya? Uridu khilafah. Aku ingin menjadi pemimpin. Padahal ayahnya bukan pemimpin. Nah, makanya anak-anak kita ini mesti didorong dengan memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang barangkali tatkala kita tatkala kita sandingkan dengan kehidupan kita ini, tak mungkin lah ini. Bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Nah, makanya Asy-Sya'bi katakan di dalam kitab di dalam kitab Akhbar Azkiyah karangan Ibnu Zawji, sandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Macam mana lah anakku nak jadi dokter sementara aku aja pun ke laut. Itu karena kita menyandarkan pada diri kita. Diri kita ini lemah. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup. Ketika Allah berikan 1 gunung, kita nak minta 2 gunung. Tatkala diberi 2 gunung, kita nak minta 3 gunung. Sampai pada akhirnya Allah masukkan tanah itu ke dalam mulut kita, barulah berhenti kita. Udah tak bisa lagi bercakap kan gitu ya. Nah, makanya cita-cita itu lihat bagaimana reaksi. Makanya kita tak perlu memotivasi atau menghadirkan motivator yang dapat mendorong diri kita ini untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Cukup dengan belajar kisah, kita akan termotivasi untuk itu. Karena banyak loh kisah-kisah para pemuda-pemuda yang mereka itu sama sekali tidak diminati, akan tetapi pada akhirnya mereka menjadi pemimpin di bumi ini. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, seorang yatim tak diminati. Selamat datang Ustaz. Anak yatim yang tak diminati. Kenapa tak diminati? Nanti kita akan dapat lihat betapa sesungguhnya ketika lahirnya Nabi SAW usia 1 pekan, usia 7 hari. Itu datang rombongan daripada perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Salah satunya di dalamnya ada rombongan Halimatun Asy-Sya'diyah, Halimah dari kampung Sa'di, bersama dengan suaminya. Siapa nama suaminya? Al-Haris. Dan 1 orang anaknya yang paling masih kecil, masih disusukan dia, Abdullah bin Haris bin Abdul Uzza. Nah, ketika mereka datang ke kota Mekah itu sudah menjadi kota gitu ya, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mekah itu kalau ada anak yang lahir itu disusukan oleh mereka kepada orang lain. Datanglah mereka ke kota Mekah. Mereka tahu Muhammad kecil itu sudah ada, tapi mereka juga tahu bahwa Muhammad kecil itu ayahnya tak ada, berarti dia yatim. Sementara mereka berharap dengan mengambil upah, menyusukan anak-anak itu, mereka dapat upah. Lantas mereka berpikir, siapa yang nanti membayar kami? Kalau kuambillah anak yatim itu, siapa yang akan membayar? Dia tinggal sama emaknya, dia tinggal sama kakeknya. Meskipun mereka itu tahu bahwa Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kalau saya bilangkan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu dari Muhammad ya. Kalau masih kecil kita sebut Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sebetulnya kita sebut nama Muhammad begitu saja, sebab Al-Quran sendiri pun tak menyebutkan nama Muhammad itu.
Allah sendiri begitu memberikan penghargaan kepada Nabi, tak menyebutkan nama beliau. Nah, karena seperti itu, lantas mereka ini berangkat semua mengetuk pintu yang satu untuk meminta supaya anaknya disusukan. Hampir rata semua rombongan udah dapat. Si A mendapatkan anak, si B mendapatkan anak, si C mendapatkan anak. Tinggallah Halimatun Sa'diyah. Sebab apa? Halimatun Asy'adiyah, beliau tahu itu ada anak yatim, tapi dilewati oleh mereka. Udah sampai pada ndak mau, sudah matahari sudah condong, udah hampir gelap, tak ada lagi anak yang mau dia susukan. Akhirnya dia berkata, wallahi, aku tidak akan pulang sebelum aku mendapatkan anak. Karena itu dibutuhkan mereka. Perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar yang jaraknya 170 km dari kota Mekah itu berada di dalam kekeringan, musim paceklik lah gitu ya. Sehingga itulah mendorong mereka itu untuk berangkat turun ke Mekah untuk mencari upah menyusui. Aku akan datang ke tempat yatim itu dan aku akan ambil. Lantas apa kata sang suami? Aku pun juga berpikir seperti itu. Berangkatlah mereka. Nah, artinya apa? Di awal itu kan memang tidak diminati. Rombongan itu tak meminati itu. Karena orientasi mereka itu adalah untuk mendapatkan upah. Siapa yang membayarkan upah kepada saya nanti kalau seandainya dia anak yatim? Nah, meskipun pada akhirnya ketika datang, lihat bagaimana ini tarbiyatul aulad yang betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nih Pak. Pendidikan untuk anak-anak kita. Apa tarbiyatul auladnya? Nanti kita akan sampai kepada kelahiran cahaya. Ya, kelahiran cahaya. Sebab apa? Anak adalah cahaya. Meskipun dia lahir dalam kondisi apapun, sesulit apapun masalahnya, kehidupan ekonomi kita morat-marit, ada sesuatu kelahiran yang mungkin tak kita inginkan. Kalau ini kenapa lah pula aku lahir musim Covid nih? Umpamanya seperti itu. Atau kemungkinan kakaknya masih kecil, lahir pula ini si adik. Kadang-kadang kan tak diinginkan gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, konsep orang yang beriman, dia tidak boleh berputus asa, berkeluh kesah ketika ada kelahiran. Justru nanti dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kelahiran itu tadi, anak inilah sebetulnya akan membawa yang namanya kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu apa yang menjadi takdir kemuliaan bagi anak itu. Karena setiap anak itu punya takdir kemuliaannya. Boleh jadi ayahnya penjahat, anaknya menjadi ulama. Lihat bagaimana Walid bin Mughirah mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, tapi lihat bagaimana anaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi panglima perang Islam yang tak terkalahkan. Lihat bagaimana Abu Jahal sampai akhir hayatnya kafir. Lihat anaknya Ikrimah bin Abu Jahal menjadi sahabat Nabi yang mulia. Artinya setiap kita itu punya takdir kemuliaan kita. Punya takdir kemuliaan. Nah, makanya kita mesti, disinilah pentingnya kita masukkan kisah-kisah itu agar terdorong kita ini tadi, memotivasi diri kita, mendorong diri kita untuk apa? Untuk optimis di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Apapun kondisi kita hari ini, ada ndak terbatuk-batuk aja kita hari ini, makan kita pun Senin Kamis umpamanya, itu semua tak jadi masalah. Karena di dalam konsep Rasulullah SAW, urusan perut itu tak menjadi masalah bagi Nabi. Kita aja sebetulnya urusan perutnya menjadi bergaduh, bertumbuk, berkelahi, bertumpah darah gara-gara urusan perut. Kalau Nabi tidak pernah. Para sahabat pun juga demikian. Karena memang yang diberikan oleh Nabi itu adalah memotivasi mereka itu untuk tetap optimis bagaimanapun kondisi dalam kehidupan mereka. Nah, lihat bagaimana cita-cita putra-putra daripada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu.
Nah, kira-kira ketika kita sampaikan yang lalu itu, ada ndak berkesan? Atau ada ndak motivasi umpamanya? Gitu ya. Ada nggak kekuatan itu? Ini nanti akan mendorong, mau tidak mau mendorong diri kita untuk melakukan perubahan dalam kehidupan. Nah, disinilah makanya saya selalu katakan bahwa ketika sudah ada anak muda kita yang berani bangun pada subuh hari, dapat dipastikan kebangkitan itu akan lahir dari situ. Akan lahir dari situ. Karena subuh ini berat. Ini subuh ini berat. Paling berat ini subuh ini lagi. Jadi kalau kita sudah berani bangkit meninggalkan tempat tidur kita, waduh, luar biasa. Pasti akan ada kebangkitan di situ. Nah, disinilah makanya kekuatan dorongan itu akan kita rasakan ketika kita berbicara tentang kisah ini. Nah, satu lagi mungkin sebagai rujukan bagi kita bahwa ada salah satu dari pembebas Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata Salahuddin itu, beliau ketika lahir orang tuanya itu ngeluh gitu. Kenapa? Karena lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu di tengah-tengah umat Islam dikejar-kejar oleh tentara salib. Artinya di mana saja pun diuberlah orang mau dibunuh. Maka apa kata sang ayah? Sayang betul engkau anak lahir dalam kondisi seperti ini. Artinya dia pesimis lah gitu ya. Artinya ketika dia merasa bahwa anak lahir dalam kondisi yang tak pas, tapi bagi Allah tak ada seperti itu. Lantas saudara yang lain katakan, jangan kau katakan seperti itu. Kita tidak tahu. Boleh jadi dialah nanti yang akan membawa perubahan di tengah kegelapan ini. Makanya kelahiran anak bagi mukmin adalah kelahiran cahaya. Kelahiran cahaya. Nah, Rasulullah juga kelahiran seperti itu. Hadis yang diriwayatkan dan masuk di dalam kategori hadis hasan gitu ya. Sebab kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah ini, para ahli sejarah, para ulama, mereka itu lebih melonggarkan untuk menggunakan hadis-hadis ini. Sebab kalau hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka tidak akan banyak lembaran sejarahnya. Maka dalam kajian sirah nabawiyah itu nanti kita akan mendapatkan tak semuanya hadis-hadis itu hadis yang sahih. Ada satu orang ulama katakan bahwa pernahlah disusun satu kitab sirah nabawiyah ini, nama kitab itu Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Dia berdasarkan hadis-hadis sahih. Hanya dapat 200 lembar saja, 200 lembar saja. Kalau berdasarkan hadis-hadis yang sahih semuanya. Nah, makanya para ulama longgar ini. Selagi dia tak berbicara tentang akidah, selagi dia tak berbicara tentang aturan-aturan, selagi dia tidak berbicara tentang kaitannya keimanan, maka hadis-hadis yang tingkatnya tadi, klasifikasi hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, maka itu boleh digunakan. Boleh digunakan asalkan dia tidak sampai menjatuhkan kemuliaan, tidak sampai dia melahirkan sebuah ajaran yang baru yang mungkin juga dapat menyesatkan. Nah, barulah kita akan dapat melihat bahwa di dalam sirah nabawiyah itu kita akan dapat melihat betapa sesungguhnya banyak sekali catatan-catatan sejarah Nabi itu. Maka ini kekuatannya itu di situ. Terlengkap dari semenjak membuka mata hingga menutup mata Nabi itu, setiap fase perjalanannya itu adalah tauladan kita semuanya. Masa kecilnya, masa remajanya, ketika beliau menikah, tatkala beliau mendapatkan anak sebagai seorang ayah,
kemudian tatkala beliau mendapatkan menantu sebagai seorang mertua, tatkala beliau mendapatkan cucu dia sebagai kakek. Jadi tahapan fase perjalanan kehidupan manusia itu sempurna pada diri Nabi itu. Beliau merasakan bagaimana masa kecil, beliau merasakan bagaimana masa remaja, beliau merasakan bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang mertua, menjadi seorang kakek. Selesai dapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga proses perjalanan itu tadi, itulah yang melahirkan karya-karya besar dari para ulama untuk mengkaji satu sosok saja. Saya selalu sampaikan kalau kita ini cukup satu lembar aja selesai sejarah hidup kita ini. Satu lembar saja. Tapi kalau Nabi tak cukup satu lembar, tak cukup satu jilid, bahkan beratus-ratus jilid, bukunya tebal-tebal, kitabnya tebal-tebal. Nah, yang paling tipis inilah dia kitabnya. Rahiqul Maktum, Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India, pemenang lomba penulisan sirah nabawiyah. Nah, ini yang terendah lah ini istilahnya. Walaupun nanti kita akan dicengangkan di pembukaan ketika berbicara tentang tanggal kelahiran Nabi, beliau mengutip pendapat Ibnu Sa'ad bahwa Nabi itu lahir di tanggal 19 Rabiul Awal. Nah, ini berbeda beliau di sini. Tapi kalau pendapat yang masyhur itu banyak disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu biasa ya. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang mesti dilahirkan ketika kita berbicara tentang kisah ini tadi. Ada motivasi, ada dorongan. Kita terdorong untuk bergerak melakukan apa yang dilakukan. Nah, kalau kita kisahkanlah tadi umpamanya Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir dalam kondisi masyarakat yang diuber-uber, dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk dihabisi. Tapi ada motivasi, sehingga disinilah sebetulnya ibrah yang mau kita dapatkan, bahwa setiap orang tua mesti mengawal anak tadi dengan kalimat-kalimat yang positif. Jangan ada kalimat-kalimat yang negatif, kalimat yang merendahkan dia, kalimat yang melecehkan dia, membuli dia. Oh, cocoklah kau, anak tak tahu diuntung, dah dikasih makan, begitu kelakuan kau. Jangan. Makanya semarah-marahnya kita kepada anak, semarah-marahnya kita kepada anak, ya, kalau kita dalam kondisi marah itu lebih baik kita diam. Itulah salah satu langkah untuk tidak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Sebab apa? Sebab kata-kata yang tak baik untuk anak itu tadi, itu akan melahirkan jiwa yang tidak stabil bagi anak kita. Tak stabil jiwa anak kita itu. Nah, di sini maka apa yang mesti kita kerjakan, kita akan dapat melihat kalau sebetulnya pola pengkajian kita sirah nabawiyah ini lebih kepada fikih sirah nabawiyah gitu. Di setiap ada kisah, maka di situ akan kita lahirkan ibrah. Ada kisah, ada ibrah. Ada kisah, ada iktibar yang akan kita ambil atau kita kutip tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah itu akan melahirkan, ya, kalau tadi kisah melahirkan motivasi, kisah itu akan melahirkan gagasan. Ada ide gitu. Ada ide. Karena di setiap kisah yang kita dengarkan atau setiap kisah yang kita pelajari itu begitu banyak gagasan-gagasan yang sangat luar biasa. Yang mana orang lain tak punya, tapi Islam punya itu. Orang lain tak punya, tapi Islam punya. Maka ketika kita berbicara tentang kisah, ada gagasan di situ. Sehingga kecerdasan para ulama, ya, kalau kita baca dalam kitab Akhbar Azkiyah Ibnu Jauzi, bahwa kecerdasan para ulama itu, tatkala kita kaji, ternyata tidak terlepas dari ketika mereka menguasai kisah-kisah itu. Sebab dalam di dalam konsep para ahli sejarah, ya,
bahwa peristiwa itu bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tapi dia akan terulang. Nah, kalaulah peristiwa itu pengulangan daripada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, maka kan mudah bagi kita untuk memberikan jalan keluarnya itu. Nah, itu dia. Maka ada gagasan. Sehingga ketika orang berbicara tentang kisah dan dia tahu tentang kisah itu, dia akan cerdas. Oh, ini peristiwa macam begini. Oh, dia ingat ada kisah loh seperti ini. Sehingga dia akan melahirkan ide-ide yang baru. Dia akan melahirkan gagasan yang sangat gagasan yang sangat kuat hujahnya, sebab dia berdalil. Nah, itu yang dikeluarkan itu tadi. Itulah kekuatan yang mesti kita miliki tatkala kita berbicara tentang kisah ini. Nah, rasakan itu. Ada enggak ide kita yang kita keluarkan? Ada tidak gagasan itu? Nah, yang ketiga, kekuatan yang mau kita dapatkan tatkala kita belajar tentang kisah ini adalah ada jalan keluarnya. Ada solusi kalau bahasa kita sekarang ini. Ada solusi. Solusi itu artinya jalan keluar. Nah, jalan keluar. Lihat bagaimana kita beberapa kali contohkan ketika Nabi SAW menjadikan Al-Quran itu. Nah, lihat ketika di tahun kelima masa kenabian, itu masih di Mekah ya, periode Mekah. Kalau Madinah biasa itu tahun hijrah kita bilang. Tahun kelima masa kenabian itu tingkat gangguan dari kafir Quraisy itu sangat kuat gitu. Jadi Nabi kita dan mukmin di situ betul-betul mendapatkan perlakuan kasar dan zalim. Ya, diusir, kemudian dibully, kemudian secara fisik pun juga seperti itu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, apa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dalam situasi seperti itu? Allah turunkan kisah. Allah turunkan kisah. Kisah apa yang Allah turunkan? Allah turunkan Al-Quran surah Al-Kahfi. Ya, udah kondisi kehidupan masyarakat yang beriman pada saat itu begitu terancam, dan Nabi SAW setiap keputusan Nabi itu semuanya dipandu oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi setiap keputusan Nabi itu wahyu. Pernah satu ketika di dalam perang Badar, dalam peperangan apapun, itu terkadang ada sahabat yang bertanya. Dalam perang Khandaq, perang Ahzab itu pun juga seperti itu. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Gitu. Jadi kalau udah Nabi jawab, oh ini wahyu, sahabat diam itu. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq mau memberikan usulan. Ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan itu adalah merupakan wahyu? Tidak, ini ide saya. Kalau begitu ya Rasulullah, izinkan saya untuk memberikan gagasan saya. Apa itu? Kami di Persia itu, kalau terjadi peperangan yang tak seimbang nih, kami buat parit ya Rasulullah. Buat parit.